Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Zahara, SKM MKM. Saya merupakan salah satu dosen yang ada di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Abdul Yatama. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini yaitu mata kuliah Ilmu Gizi Dasar dengan kode MK KSM 203. Dengan membuat SKS, ada 2 SKS, teorinya 1 SKS, kemudian prakteknya 1 SKS. Capaian pembelajaran yang harus diperoleh pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu melakukan penyesuaian dengan budaya setempat dalam kegiatan promotif dan preventif. Yang ketiga, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan promotif dan preventif. Yang keempat, memiliki penguasaan dasar prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi, dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Adapun CPNK yang harus mahasiswa capai pada mata kuliah ini, yang satu, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu gizi, termasuk fungsi dan peran zat gizi makro dan mikro dalam tubuh. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan ekspresi zat gizi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan gizi berdasarkan tahap kehidupan, kondisi kesehatan, dan aktivitas fisik. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dampak, kekurangan, dan kelebihan zat gizi terhadap kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan prinsip gizi seimbang dalam perencanaan pola makan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ilmu gizi dasar memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar gizi dan perannya dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Mata kuliah ini mencakup studi tentang makronutrien yang meliputi daripada karbohidrat, protein, dan lemak, dan mikronutrien yaitu meliputi daripada vitamin dan mineral, serta fungsi dan sumber-sumbernya. Mahasiswa akan mempelajari terkait dengan proses pencernaan, metabolisme, dan kebutuhan tubuh terhadap berbagai nutrisi pada tahap kehidupan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama ada komponen tubuh dan kebutuhan zat gizi, kemudian ada zat gizi makro meliputi daripada karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian ada keseimbangan energi, dan selanjutnya ada zat gizi mikro meliputi daripada vitamin dan mineral, selanjutnya keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh, kemudian terkait dengan konsep dan fungsi peranan angka kecukupan gizi, kemudian perbedaan angka kecukupan gizi dan kebutuhan gizi individu dan kelompok, selanjutnya perhitungan angka kecukupan gizi, dan kemudian konsep gizi seimbang dan manfaat pedoman daripada gizi seimbang. Dan selanjutnya penerapan pedoman gizi seimbang, dan yang selanjutnya konsep manfaat dan fungsi tabel komposisi pangan Indonesia. Selanjutnya, pengetahuan bahan pangan dan kelompoknya, kemudian efek pengolahan terhadap kandungan zat gizi makanan dalam tabel komposisi pangan Indonesia, dan yang terakhir adalah kegiatan praktek perencanaan dan evaluasi konsumsi individu dan kelompok dalam menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia. Model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah PCL dengan metode kuliah dan diskusi. Proses evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Adapun referensi yang digunakan yaitu referensi terupdate meliputi daripada buku, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, pada pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan gizi seimbang ya. Sebelumnya kita review dulu terkait dengan materi kita di minggu kemarin, yaitu tentang sumber zat gizi, meliputi ada 2 sumber zat gizi, yaitu ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Masih ada yang ingat zat gizi makronya apa aja? Apa itu? Karbohidrat, protein, lemak. Nah, lalu fungsinya sebagai apa? Kalau zat gizi mikronya? Nah, fungsinya apa? Ya, betul. Nah, hari ini kita membahas terkait dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu yang diutamakan itu adalah kita makan beraneka ragam ya, meliputi daripada zat gizi makro dan mikro. Dan pastikan yang kita konsumsikan itu harus disesuaikan dengan aktivitas fisik yang kita lakukan dan berat badan kita. Nah, kita kemarin kan udah hitung kan berat badannya? Siapa yang status gizinya itu obes? Oke, normal siapa? Nah, yang kurus? Nah, oke. Nah, ketika kita sudah menghitung berat badan kita dan tinggi badan kita, maka kita dianjurkan untuk dapat mengkonsumsi gizi seimbang ya. Hal ini dianjurkan memang supaya kita bisa mempertahankan terkait dengan berat badan kita. Nah, ini merupakan tumpeng gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan ya. Dapat dilihat bahwa sebelum memakan kita memang dianjurkan untuk mencuci tangan dulu. Supaya apa? Nah, iya. Kemudian ada terkait dengan aktivitas fisik yang kita lakukan. Ya, jadi terserah mau dilakukan apa. Yang penting jangan lupa itu adalah memantau terkait dengan berat badan kita. Ya, tolong dijaga kondisi berat badan kita supaya kondisi kesehatan kita itu dalam sehat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada 10 pesan daripada gizi seimbang. Yang pertama itu ada terkait dengan kita harus mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ya, cukup banyak aneka ragam makanan, bukan hanya dalam satu aja, tapi ada berbagai bahan yang bisa kita makan. Kemudian, nomor 2 itu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ada kalian makan? Ada. Betul. Nah, kemudian yang ketiga itu biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang mana tuh yang mengandung protein tinggi? Coba apalagi? Oke. Nah, kemudian di poin nomor 4 itu biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Dan nomor 5 itu adalah membatasi terkait dengan pangan manis, asam, dan lemak. Kenapa harus dibatasi? Biar dari obesitas. Ya, betul. Supaya memang kita terhindar daripada penyakit yang tidak menular gitu ya. Nah, kemudian biasakan sarapan. Pada sarapan tadi? Sarapan itu penting. Kenapa dikatakan penting? Karena itu adalah merupakan sumber energi kita dalam melakukan aktivitas gitu. Ya, tolong disayangi tubuh kalian. Kalau emang kalian tidak sarapan nasi atau sarapan makanan yang berat, itu bisa diawali dengan roti maupun buah-buah gitu ya. Nah, kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Seperti apa kategorinya? Ada yang tahu? Bagaimana yang dikatakan air putih yang cukup dan aman? Dipastikan bahwa tidak ada kumannya. Ya, karena apa? Ketika memang air yang kita konsumsi itu dalam kondisi air mentah, maka itu akan berdampak terhadap kesehatan. Diutamakan memang air itu harus dimasak dulu
Atau mungkin kita bisa membeli air mineral yang memang mereknya itu udah cukup bagus lah ya untuk kita konsumsi gitu. Nah, kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ada yang lupa membaca kemasannya? Apa yang penting diperhatikannya? Kemudian komposisi, ya, komposisi daripada bahan pangan itu, dalam kemasan pangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian di poin nomor 9 itu ada terkait dengan cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir, ya. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan terkait dengan berat badan gitu. Nah, oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini merupakan terkait dengan sumber daripada karbohidrat ya. Ada berbagai macam contoh makanan pokoknya, ya bisa dipilih di mana mau kita makan. Kemudian ini ada sumber proteinnya, ya. Ada dari hewani, kemudian ada dari nabati gitu. Nah, pada slide ini dapat dilihat bahwa memang yang di bawah itu merupakan sebagai sumber zat tenaga bagi kita, ya, untuk dapat kita melakukan berbagai aktivitas. Kemudian ada sebagai zat pengatur, selanjutnya ada sebagai zat pembangun gitu. Kemudian ada terkait dengan makanan yang dikonsumsi pada anak balita. Jadi di sini dapat dilihat bahwa memang ASI eksklusif itu diberikan ketika anak berusia 0 sampai 6 bulan. Kenapa dikatakan ASI eksklusif? Ada yang tahu? Betul, karena dia tidak diberi makanan lainnya selain ASI. Sedangkan terkait dengan makanan tambahan, itu yang sering kita dengar itu adalah PMT, itu diberikan ketika dia berusia berapa? Oke, baik. Ketika dia berusia 6 sampai 9 bulan itu baru diberikan makanan tambahan lainnya gitu ya. Dan pastinya itu harus kita sesuaikan dengan tekstur giginya si anak gitu. Nah, ini terkait dengan umur 0 sampai 6 bulan ya. Dikatakan memang ASI eksklusif itu lebih baik ya, tidak diberikan makanan tambahan, kemudian ASI diberikan sesuai dengan keinginan anak gitu. Di usia 7 bulan sampai 1 tahun itu mulai diberikan makanan tambahan, kemudian teksturnya disesuaikan dengan keadaan gigi, dan yang paling penting adalah makanan yang diberikan itu dalam kondisi dia itu adalah merupakan gizi seimbang. Nah, ketika dia berusia di atas 1 tahun, ya, makanannya tetap dengan gizi seimbang, ya. Kemudian makanan itu sudah seperti orang dewasa, diberikan sedikit tapi sering gitu. Ini dikatakan adalah untuk dianjurkan membatasi terkait dengan gula, garam, dan minyak, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada 10 pesan daripada gizi seimbang. Yang pertama itu ada terkait dengan kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan, ya. Cukup banyak aneka ragam makanan, bukan hanya dalam satu aja, tapi ada berbagai bahan yang bisa kita makan. Baik, setelah materi tadi yang disampaikan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Nah, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bu, bayi yang masih meminum ASI eksklusif itu mendapatkan gizi dari mana? Karena kan mereka belum makan, Bu, cuman ASI aja. Nah, jadi ketika anak itu berusia 0 sampai 6 bulan, yang harus diberikan itu adalah ASI eksklusif. Lalu di mana zat gizi yang diperoleh? Yang diperoleh itu adalah ketika memang makanan yang dikonsumsi oleh si ibu tadi. Ya, jadi makanannya itu bukan hanya untuk si ibu, tapi juga untuk bayi yang diberi ASI-nya gitu. Yang lain ada lagi?
Oke, kalau nggak ada berarti sampai sini pertemuan kita review sedikit terkait dengan gizi seimbang ya, bahwa memang gizi seimbang itu penting ya, penting untuk kita sendiri. Baik, sekian materi kita pada hari ini ya, kita review sedikit terkait dengan gizi seimbang. Yang paling penting yang harus kita ingat bahwa gizi seimbang itu penting untuk kita ya, penting untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjaga berat badan kita dalam kondisi normal ya. Sekian dari Ibu materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah berhadir pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video Dewi dosen dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.